Gimana kabarnya? Aku harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kenalin, aku Janeta Kansapederina selaku Ketua OSIS SMP Negeri 29 Semarang. Tahukah teman-teman, setiap 1 tahun sekali diperingati sebagai bulan bahasa loh. Apa sih bulan bahasa itu? Bulan bahasa adalah acara rutin tahunan yang diselenggarakan setiap 1 tahun sekali dan bertujuan untuk mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia serta bertekad untuk melatih semangat dan meningkatkan peran masyarakat luas dalam menangani masalah bahasa dan sastra. Nah, tahun ini siswa-siswi SMP Negeri 29 Semarang juga ikut turut mengirimkan karya-karya mereka loh. Penasaran kan? Yuk kita simak video berikut ini. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dulu yuk sambutan dari salah satu guru kita, Ibu Retno Ambarwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita walaupun dalam keadaan penuh keterbatasan karena kondisi pandemi COVID-19 belum usai, tapi dengan ridhonya, dengan perkenannya, kita tetap masih bisa beraktivitas. Dalam hal ini aktivitas yang berguna bagi semuanya. Anak-anak, tentang bulan bahasa, di mana bulan Oktober biasanya kita peringati dan kita isi dengan kegiatan-kegiatan. Begitupun untuk tahun ini, sekolah kita melaksanakan atau merayakan mengisi kegiatan-kegiatan pada bulan Oktober ini dengan kegiatan-kegiatan yang terutama saat ini dikoordinir oleh pengurus OSIS. Anak-anak, pada bulan Oktober ini diharapkan semua siswa bisa berpartisipasi, mengekspresikan bakat dan minatnya, terutama di bidang sastra. Misalnya apa? Misalnya pembuatan puisi, cerpen yang beberapa waktu yang lalu sudah dikoordinir dan dihimpun oleh pengurus OSIS. Dan saat ini dilanjutkan dengan pembuatan film pendek yang dilakukan oleh masing-masing kelas, baik kelas 7, 8, dan 9. Jangan jadikan kondisi COVID memperlemah semangatmu, ya. Jangan jadikan alasan. Justru itu sebagai tantangan buat kalian bahwa dengan kondisi yang terbatas kalian tetap semangat. Untuk itu, anak-anak, tunjukkan semangatmu, buktikan potensimu, dan jadikan ini tantangan bahwa kamu memang anak yang hebat dan bisa diandalkan dan dibanggakan. Sekali lagi, Ibu ucapkan selamat beraktivitas, selamat berkarya, Tuhan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuha Almeda Tamka dari kelas 8H absen 20. Saya akan membacakan puisi berjudul Bhinneka karya Nuha Almeda Tamka. Bhinneka karya Nuha Almeda Tamka. Senandika sang ibu pertiwi, beribu kali merapalkan doa untuk negeri ini. Batara pun turut andil
negeri ini. Lengkara jika Ibu Pertiwi tidak khawatir. Negara ini beragam budaya, suku, dan bahasa. Terlalu banyak perbedaan di sini yang bisa menyebabkan perpecahan. Batara pun tahu hati sang Ibu Pertiwi amat derana. Indonesia adalah negeri penuh gegap gempita. Syahdanya negeri ini tak akan pernah ada yang lupa. Berbedanya dan beragamnya negeri ini kan jadi pondasi yang kokoh. Tak ada lagi nestapa yang menderu hati sang Ibu Pertiwi. Tidak lagi ada Candramawa di Indonesia. Hanya ada sang Adiwarna. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah negeriku. Sekian dari saya. Terima kasih. Saja kebinekaan Indonesia. 76 tahun sudah usia bangsaku merdeka. Masih tak sebanding dengan lamanya 3 abad berdiri. Terus bersyukur agar kita tetap teguh dan pantang menyerah. Tanah airku diizinkan diinjak oleh perbedaan. Perbedaan kepercayaan, perbedaan kebudayaan, dan bahasa. Menentang untuk didiamkan ketidakadilan yang dirasakan. Tak ada rasa kebersamaan, perlakuan yang membedakan itu semua. Kita satu, tetesan darah warna merah, helaian rambut sama hitam. Perbedaan itu nyata antara si kaya dan si miskin, antara si pejabat dan rakyat. Kita tetap sama karena kita saling membutuhkan. Dari 2 sisi mata Garuda, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita harus merajut kebersamaan untuk saling mengenal dan saling melengkapi. Karena kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Indonesiaku, buah karya Widya Salsabila. Negeri yang melimpah kaya akan rempah, ciri khas yang tak pernah berubah. Keanekaragaman budaya dan bahasa adalah anugerah. Flora fauna menjadi hadiah. Bangga rasanya terlahir di negeri ini. Negeri dengan kedamaian yang abadi. Pengabdianku takkan pernah berhenti. Untuk negeri sang Ibu Pertiwi. Hai, nama saya Aristo Reza Pradityo. Saya dari kelas 9H dan saya akan membacakan sebuah cerita pendek yang dikarang oleh teman saya yang bernama Anjani dengan judul Perbedaan. Sinar matahari bersinar cerah ketika seorang siswa bernama Haidar Adam
melangkahkan kakinya untuk masuk ke sekolah barunya. Ia adalah siswa SMP Cempaka Asri tahun ajaran baru. Parasnya yang tampan serta warna kulitnya yang hitam manis menjadikannya pusat perhatian. Berbicara tentang warna kulit, sebenarnya Haidar adalah keturunan Papua. Ia mewarisi warna kulit dari sang ayah. Ayahnya adalah keturunan Papua, sedangkan ibunya adalah keturunan Jawa. Haidar adalah anak pertama sekaligus anak tunggal dari keluarga kecil mereka. Ia berjalan masuk ke dalam ruang kelas sesuai dengan arahan kakak OSIS. Ruang kelas tersebut tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Di dalamnya sudah terdapat beberapa siswa yang mulai bercengkrama. Haidar pun menuju ke bangku yang kosong. Lalu ia menanyakan sesuatu ke siswa yang ada di sampingnya. Maaf, apakah bangku ini sudah ada yang menempati? Siswa yang ditanya menggelengkan kepala. Lalu segera Haidar menduduki bangku itu dan menaruh tas ranselnya. "Hai, namaku Haidar," ucap Haidar sembari mengeluarkan tangannya. "Aku Jendra," balas siswa yang saat itu menjabat tangan Haidar. Dua orang itu asyik berkenalan dan mengobrol satu sama lain sampai tiba-tiba terdengar suara seorang siswa yang tepat di samping mereka. "Duduk sini aja, Bar." Haidar dan Jendra menengok ke arah sumber suara tersebut. "Duh, Win, suaramu kencang banget," tegur seorang siswa di sampingnya. Kemudian siswa itu menoleh ke arah Haidar dan Jendra sembari berkata, "Maaf ya, dia kalau ngomong sukanya kenceng-kenceng." Haidar dan Jendra hanya tertawa. "Omong-omong, namaku Bara dan dia Erwin. Kalau kalian?" Haidar dan Jendra pun mengenalkan dirinya. Semenjak saat itu, mereka berempat menjadi akrab. Mereka selalu bersama saat sedang di lingkungan sekolah. Bahkan ketika ada tugas yang mengharuskan secara kelompok, mereka pasti satu kelompok. Semua orang di sekolah menyebut mereka empat serangkai. Menurut Haidar, Jendra adalah orang yang ramah dan gampang merasa kesal, namun ia adalah pendengar yang baik. Bara adalah orang yang ramah dan baik, serta adalah orang yang suka membantu ketika ia sanggup. Dan Erwin adalah orang yang sedikit pendiam. Haidar masih sedikit canggung ketika ia hanya berduaan dengan Erwin saja. Suatu hari, Jendra, Erwin, dan Bara sedang menikmati makan mereka di kantin. Haidar tidak ikut karena Haidar masih mempunyai tugas dengan gurunya. Di tengah-tengah obrolan mereka, Erwin pun mengajak Jendra dan Bara untuk pergi ke sebuah kafe sehabis pulang sekolah. Jendra dan Bara pun mengiyakannya. Beberapa menit kemudian Haidar memasuki lingkungan kantin. Jendra yang melihat Haidar langsung melambaikan tangannya sebagai tanda kalau ketiga sahabat Haidar ada di situ. Haidar pun langsung pergi ke sana. "Lagi ngomongin apa nih?" tanya Haidar. "Ini si Erwin, mau nggak?" Bara yang sedang menjelaskan tiba-tiba tersedak. Bara, telan dulu kalau mau ngomong," ujar Erwin sambil menyodorkan air minum. Kedua orang lainnya hanya menertawakan kelakuan Bara. Mereka memutuskan untuk melanjutkan makanan mereka. Saat dalam perjalanan kembali ke kelas, Bara mulai menjelaskan hal yang tadi ingin disampaikan kepada Haidar. "Ini si Erwin ngajak pergi ke kafe habis pulang sekolah," katanya. "Aku mau ikut," seru Haidar. Enggak boleh. Orang berkulit hitam enggak berhak ikut," sahut Erwin sambil mendorong Haidar. Tanpa disadari,
Erwin kelepasan mendorong Haidar sehingga ia terjatuh. Maaf, nggak sengaja. Erwin mengeluarkan tangannya untuk membantu Haidar agar segera bangkit sembari menyeringai. Namun uluran tangannya ditepis oleh Haidar. Nyatanya hatinya saat ini lebih sakit dibandingkan punggungnya yang terbentur oleh lantai. Ia pun hanya bisa menjawab dengan seadanya. Oh, gitu ya. Hevan ya. Erwin pun setelah mendengarkan kata-kata jawaban dari Haidar pun merasa bingung. Sebab biasanya orang-orang yang menanggapi perkataannya dengan candaan. Jendra memahami apa yang sedang dialami. Haidar pernah bercerita kepada Jendra kalau ia takut dijauhi teman-temannya karena warna kulitnya yang berbeda. Jendra pun tidak terima, lalu ia mendorong Erwin. Apa-apaan, Erwin tak terima dirinya didorong oleh Jendra. Kalau kamu mau bercanda, gak usah bawa-bawa warna kulit. Asal kamu tahu, Haidar gak suka digituin. Satu lagi, jangan main dorong-dorong Haidar. Jendra pun langsung menghampiri Haidar, membantu ia berdiri dan membantu ia berjalan hingga ke UKS. Keadaan UKS ini kosong dan tidak ada orang satupun. Haidar duduk di salah satu bangku dan menunduk. Rasanya ia ingin menangis saat ini juga. Jendra menyadari hal itu. Selain untuk mengobati luka punggung Haidar, ia tahu alasan mengapa ia membawa Haidar ke dalam UKS. Ya, untuk membiarkan Haidar menangis. Jen, kata Haidar, nangis aja Dar, dirasisin temen, pasti sakit hati. Jawab Jendra sambil mengambil kotak P3K. Makasih udah bantu aku, ucapnya kepada Jendra sambil menahan tangis. Berusaha sekuat tenaga menahan tangisnya. Ia tidak ingin pulang dalam keadaan mata bengkak. Di sisi lain, Erwin merasa sedikit bersalah. Namun, ia enggan untuk meminta maaf. Rasa gengsinya lebih tinggi dibandingkan rasa bersalahnya. Ia berjalan ke arah kelas dengan santai, sehingga Bara pun berpikir, bagaimana mungkin ia bersikap begitu tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Semenjak saat itu, hubungan mereka pun perenggang. Jika biasanya mereka selalu bersama, sekarang mereka berpisah. Sifat-sifat Haidar pun juga sudah berbeda. Yang dulu selalu tertawa, sekarang tidak percaya diri karena takut dirasisin lagi oleh teman-temannya. Jendra mengetahui hal itu, berusaha untuk menghibur Haidar dan meyakinkan tentang warna kulitnya. Bara yang tidak suka dengan fenomena ini, ia terus mencari cara agar pertemanan mereka tidak hancur. Suatu hari ketika pulang sekolah, Bara mengajak Erwin pergi ke halaman belakang sekolah. Ia perlu berbicara dengan Erwin mengenai kejadian yang membuat hubungan mereka merenggang. Kamu sadar gak sama yang kamu lakukan? Tanya Bara tanpa basa-basi terlebih dahulu. Kamu sadar gak sih kalau kelakuanmu itu hubungan pertemanan kita itu merenggang? Erwin yang ingin membantah dan juga ingin ikut berbicara pun langsung dipotong oleh Bara. Dengerin aku dulu, jangan potong pembicaraanku. Erwin pun menciut dan hanya ingin mendengarkan perkataannya. Erwin membeku. Karena kamu bersikap rasis ke dia, pertemanan kita semakin merenggang. Erwin pun tidak bisa berkata-kata lagi. Dirinya baru tersadar bahwa selama ini dia salah. Hal ini membuatnya mulai bersalah. Ia ingin meminta maaf secepatnya kepada Haidar.
Terserah kamu mau tetap temenan atau enggak sama Haidar, itu enggak penting. Yang penting kamu harus minta maaf, ucap Bara dengan tegas. Suatu ketika Erwin pun sampai ke kelas dan melihat Haidar dan Jendra sedang mengerjakan tugas. Ia menarik napasnya dan berjalan ke arah mereka berdua. Haidar, aku mau ngomong. Haidar terkejut saat mendengar suara yang ia kenal. Ia bimbang, haruskah ia mendengarkan Erwin? Maaf, aku sama Haidar lagi sibuk. Jendra menyambut dengan acuh tak acuh. Namun berbanding terbalik dengan ucapan Jendra, Haidar berdiri dan berjalan menuju ke arah Erwin. Jendra was-was dan Bara langsung menenangkan Jendra. Aku minta maaf atas kesalahanku waktu itu. Maaf, aku sudah melakukan hal yang gak seharusnya aku lakuin. Maaf, aku sudah dorong kamu sampai kamu jatuh, ucap Jendra sembari menundukkan kepalanya. Bara tersenyum mendengarnya. Akhirnya sahabatnya ini memiliki keberanian untuk meminta maaf. Jendra yang tadinya merasa was-was saat ini merasa sedikit tenang, tinggal menunggu keputusan Haidar. Akankah ia memaafkan temannya atau tidak? Iya, nggak apa-apa. Lain kali jangan diulangi lagi ya, jawab Haidar. Erwin mengangkat kepalanya secepat kilat. Ia tak percaya bahwa Haidar akan memaafkannya secepat ini. Ia sangat lega. Kita masih bisa jadi teman kan? Tanya Erwin. Ya, kita masih bisa jadi teman, sambut Haidar. Setelah kejadian Erwin yang meminta maaf, mereka berempat kembali menjadi teman dekat. Semenjak itu Erwin tidak pernah menyinggung sara ataupun perbedaan di antara mereka. Dia berjanji untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, baru saja adalah tampilan kumpulan karya dari siswa-siswi SMP Negeri 29 Semarang. Bagaimana? Menarik kan? Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam memperingati acara Bulan Bahasa kali ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sampai jumpa lagi.